Selamat pagi saudara-saudara semua. Senang banget karena kita bisa kembali ketemu di dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Kita akan mengawali pagi ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk dijalani. Saat ini ketika kami duduk diam, datang kepada Tuhan, berbakti untuk mendengarkan bagaimana Tuhan menuntun kami lewat firman-Mu. Biarlah kami boleh membuka hati kami selebar-lebarnya. Biarlah firman Tuhan tidak hanya sekadar kami pahami, tetapi kami boleh sungguh mengerjakannya di dalam keseharian. Tolong kami agar apa yang menjadi bagian kami dapat kami lakukan dengan baik. Berkati hamba-Mu sehingga bisa menyampaikannya dengan baik. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 8. Kita akan membaca ayat yang ke-54 sampai 65. 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 65. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini." Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas sebuah tema mengenai gayung bersambut. Ketika kita membaca perikop mengenai berkat dan pujian, sebenarnya kalau kita perhatikan perikop sebelum ini, saudara, maka ini menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Karena dari ayat 22 sampai ayat yang ke-53, sebenarnya ini bicara tentang rangkaian doa Salomo. Dan bagian yang baru kita baca adalah penutup dari doa Salomo yang disampaikan atau dinyatakan kepada Allah.
Saudara, pembacaan ini menarik karena mengisahkan kepada kita tentang bait Allah atau bait suci yang pada akhirnya selesai dibangun oleh Salomo. Pembangunan bait Allah ini, saudara, adalah pekerjaan yang luar biasa besar. Mengapa? Karena menyedot hampir 200.000 orang Israel, saudara. Dan tidak hanya itu, ini dikerjakan selama 7 tahun, waktu yang panjang. Tetapi ketika Salomo membangun bait suci ini, membangun rumah Allah ini, maka Salomo memiliki sebuah kesadaran penting, ya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27 di pasal yang ke-8. Saya akan bacakan. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo menyadari, saudara, bahwa yang namanya rumah Allah bagaimanapun besarnya, tetaplah bangunan yang dibuat oleh manusia. Artinya memiliki keterbatasan, memiliki ruang tertentu, ya. Tetapi ia menyadari bahwa Allah yang begitu besar itu nggak bisa dibatasi oleh tembok-tembok yang kecil. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak bisa membatasi kediaman Allah. Itu mau menggambarkan, saudara, bahwa Allah kita memang Allah yang besar, Allah yang hadir dan mendiami seluruh dunia ini. Kemarin ketika seri Doa Pentakosta, saudara, ada satu pertanyaan yang sangat menarik. Dikatakan ketika Yesus turun ke dunia, terus di sorga kosong dong, ya. Apakah kosong atau enggak begitu, ya? Sebenarnya ketika kita menjalani kehidupan kita, saudara, maka tentu Yesus atau Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia, ya. Kenapa, saudara? Karena kita ini memiliki keterbatasan. Artinya kalau saya ada di ruang tamu, maka saya tidak mungkin ada di kamar. Kalau saya ada di kamar, saya tidak mungkin ada di halaman. Karena memang kita ini terbatas, ya, satu badannya gitu, ya, saudara. Tetapi ketika berkenaan dengan Allah, maka prinsip itu tidak berlaku. Kenapa? Karena Allah kita itu omnipresent. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, tidak terbatas pada ruang dan waktu, tidak terjebak di dalam ruang dan waktu. Kalau manusia, saudara, ada masa lalu, masa kini, masa depan. Allah itu nggak terjebak. Allah mengatasi segala waktu dan Allah mendiami, ya, segala tempat. Ia itu maha hadir. Oleh karena itu, dalam pembacaan kita, Salomo sadar betul bahwa ya bait Allah yang nggak akan bisa menampung kemahakuasaan Allah, tidak akan bisa menampung Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara, yang menarik adalah di dalam doa yang Salomo naikkan, Salomo meminta sebuah hal yang khusus kepada Tuhan. Sekalipun ia tahu bahwa rumah Allah ini tidak bisa menjadi tempat Allah berdiam dalam tanda kutip seutuhnya, tetapi Salomo memiliki kerinduan agar rumah Allah ini, agar bait suci ini sungguh-sungguh membuat orang bisa menyadari ada kehadiran Allah di situ. Maka dalam seluruh doa yang disampaikan, saudara, Salomo sampai pada sebuah kesimpulan begini. Memang orang Israel ini adalah orang yang terbatas. Kami orang berdosa, kami orang yang melakukan kesalahan, kami orang yang rentan jatuh, tetapi Tuhan, ia memohon kepada Tuhan. Ketika dalam segala kejatuhan, kegagalan kami datang ke dalam bait Allah untuk memohon kepadamu. Ketika dalam keberdosaan kami datang ke bait Allah untuk berbalik kepadamu. Ketika dalam ketidaktahuan kami meminta di dalam bait Allah kepadamu, maka tolong dengarkanlah kami. Maka tolong jawablah kami. Bahkan ketika orang asing yang tidak mengenal Allah pun datang, maka tolonglah. Kenapa, saudara? Karena Salomo rindu orang-orang, semakin banyak orang yang bisa mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Wajar, saudara, karena pada saat itu
bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah pun memiliki sesembahan yang dalam tanda kutip ketika mereka menyampaikan dan didengar, artinya itu menjadi pembuktian bahwa ilah yang mereka sembah itu memang berkuasa. Ya. Nah, Salomo memiliki kerinduan bahwa Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang hidup, Allah yang besar, dan harusnya juga bisa dalam tanda kutip menunjukkan kekuasaan atau kemahakuasaan dirinya kepada umatnya. Dalam cara yang sederhana dimengerti dengan mengabulkan apa yang menjadi permohonan umatnya, dengan menunjukkan penyertaannya kepada umatnya. Oleh karena itu, saudara, di ayat yang ke-43 misalnya begitu ya, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan mereka tahu bahwa namamu telah diserukan di atas rumah yang kudirikan ini. Jadi di dalam pergumulan yang Salomo miliki, saudara, di dalam membangun bait Allah ini, ia rindu Allah sungguh-sungguh menyatakan dirinya di dalam kehidupan jemaah Tuhan, di dalam kehidupan umat Israel. Ayat 52 juga menyatakan, saudara, hendaklah matamu terbuka terhadap permohonan hambamu dan terhadap permohonan umatmu Israel, dan hendaklah engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepadamu. Ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara, karena Salomo meletakkan iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Tetapi dalam perikop yang kita baca, menunjukkan kepada kita bahwa Salomo tidak hanya memohon Tuhan mendengarkan mereka. Karena bagi Salomo di dalam mengikut Tuhan, saudara, ada sebuah prinsip yang jelas yang harus dilakukan oleh setiap umat yang mengaku pengikut Tuhan. Bagi Salomo, ketika kita mengikut Tuhan itu harus seperti gayung yang bersambut, saudara. Artinya apa yang kita lakukan itu juga harus saling respons gitu ya, memberi respons sehingga yang namanya gayung bersambut, apa yang diupayakan juga bisa diterima dan dikerjakan, apa yang diberikan juga bisa diterima dan dilakukan, kira-kira seperti itu, saudara. Maka di dalam bagian berkat dan pujian atau penutup dari doa Salomo mengingatkan kepada kita semua bahwa ia tahu nih Tuhan udah sertai kita sejak zaman nenek moyang kita, dan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan rancangkan itu tidak pernah gagal. Ya, semua selalu dipenuhi, dan itu ada dalam rancangan baik di dalam karya selama Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu Salomo gak hanya mau gini nih, kita mohon nih sama Tuhan, minta didengar, minta disertai, tapi terus udah sampai situ gak bisa. Ya, kalau Tuhan menyambut kita, maka kita juga harus menyambut Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita, maka kita juga harus mengerjakan bagian kita. Maka Salomo di dalam penutup doanya, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa kita juga punya loh tanggung jawab. Saat kita berharap kepada Tuhan, artinya kita pun diminta untuk mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, di ayat yang ke-58, Salomo berdoa agar hati kita, saudara, didorong untuk bisa condong kepada Tuhan, sehingga kita bisa hidup menurut segala jalan yang telah ditunjukkannya. Ya, sehingga orang-orang pun tahu, supaya segala bangsa di bumi pun tahu kalau Tuhan itu Allah dan gak ada yang lain. Dan itu kami tunjukkan dengan bakti kami kepada Tuhan. Kenapa sih ya kita mau setaat itu? Kita mau turut sama Tuhan, kita mau benar-benar ikut Tuhan, hidup benar. Karena kita tahu Tuhan yang kita yakini adalah Allah yang juga akan menyertai kita, Allah yang memberkati kita. Dan biarlah gayung yang saling bersambut ini menjadi kesaksian yang hidup bagi bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, Salomo mengatakan bahwa hendaklah kamu semua berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti hari ini. Ketika pembangunan bait Allah selesai, Salomo tidak
lupa diri saudara pada pujian atau apresiasi yang diberikan oleh orang-orang lain sebagai kesuksesan dirinya, tetapi ia mengingatkan agar umat ini mendasarkan hidupnya untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Orang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan beriman, saudara, seringkali lupa bahwa beriman itu ya harus jadi gayung yang saling bersambut begitu ya. Orang menuntut Tuhan, orang berharap sama Tuhan, orang dalam tanda kutip memaksa Tuhan, menyuruh ini itu kepada Tuhan. Orang seringkali bergantung sama Tuhan, tapi tidak banyak orang yang mau juga merespons apa yang jadi karya Tuhan melalui bakti dirinya. Kayaknya tuh kalau ke Tuhannya nuntut tuh luar biasa, tapi di satu sisi gak mau ngerjain apa yang menjadi bagiannya. Dan dalam perikop kita diingatkan bahwa gak bisa seperti itu yang namanya mengikut Tuhan. Saat kita memiliki harapan di dalam Tuhan, saat Tuhan memberikan berkat kepada kita, saat ia mempercayakan karya keselamatan, yang mempercayakan pekerjaan baik, ia hadir dalam kehidupan kita. Maka biarlah hati yang takut akan Tuhan juga menolong kita untuk bisa menjadi pengikutnya yang baik. Karena apa saudara? Yang namanya Tuhan itu gak pernah ingkar janji. Yang namanya Tuhan itu tidak mungkin tidak pasti sertai umatnya. Yang namanya Tuhan itu saudara gak akan pernah ninggalin kita. Justru sebaliknya, kita yang mungkin ninggalin Tuhan, kita yang ingkar janji, kita yang melepaskan Tuhan ketika dapat tawaran yang lebih menarik, saudara. Dan ini yang Salomo ingatkan kepada kita. Setiap orang rentan untuk jatuh. Bahkan Salomo sendiri, raja yang dikatakan sebagai orang yang paling berhikmat pun jatuh ketika ia tidak berhati-hati menjaga komitmennya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita sambut anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita respons apa yang menjadi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan menunjukkannya secara nyata lewat bakti kita, lewat kualitas diri kita, lewat kualitas perbuatan kita, lewat kualitas keberadaan diri kita yang seutuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk berproses dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami penuh keterbatasan, tetapi kami mohon penyertaan Tuhan agar kami boleh ditolong untuk bisa hidup dengan baik, untuk bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sebagaimana kami imani Tuhan. Dan biarlah seluruh hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami, boleh kami lihat sebagai sebuah pembuktian nyata dari kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Maka ajar kami untuk menjadi umat-Mu yang setia, untuk selalu bisa memilih Tuhan dalam segala hal yang kami hadapi. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan, sehingga itu menolong kami untuk bisa melakukan pekerjaan, pelayanan, panggilan kami dengan baik di dalam keseharian. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dalam seluruh gumul juang yang kami jalani. Penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara-saudara. Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.